Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang barang temuan atau luqatah. Itu ada bab pertama, yaitu pendahuluan. Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk masalah kepemilikan dan penggunaan harta benda. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah ditemukannya barang yang tercecer atau hilang. Dalam hukum Islam, permasalahan ini disebut dengan istilah luqatah. Fenomena barang temuan seringkali menimbulkan dilema moral dan hukum. Apakah boleh diambil, bagaimana memperlakukannya, dan kapan seseorang boleh memilikinya. Untuk itu, Islam memberikan pedoman yang jelas melalui Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama agar hak milik seseorang tidak terlanggar dan amanah tetap terjaga. Untuk selanjutnya itu definisi luqatah. Luqatah secara bahasa bermakna asya'i, al-malkut, sesuatu yang dipungut. Adapun secara istilah, luqatah adalah setiap harta yang tercecer dari pemiliknya kemudian diambil oleh orang lain. Misalnya seseorang menemukan uang atau pakaian di jalan yang dikhawatirkan rusak, kemudian ia mengambilnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kata luqatah mengikuti wazan fu'alah yang bermakna sesuatu yang dipungut, yaitu ungkapan yang mencakup setiap mal atau harta atau muqatas yang tercecer dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan mal adalah sesuatu yang bisa dikenakan akad padanya, sedangkan muktas adalah sesuatu yang tidak bisa dikenakan akad padanya. Yang pertama misalnya uang, perkakas, dan semisalnya dinamakan dengan mal. Kemudian ada rukun luqatah. Luqatah mempunyai 3 rukun. Yang pertama yaitu al-mutakid. Yang kedua ada al-qutroh. Yang ketiga ada al-iltiqat. Al-mutakid yaitu orang yang menemukan barang temuan, sedangkan al-luqatah yaitu barang yang ditemukan, dan al-iltiqat yaitu tindakan mengambil barang temuan. Kemudian hukum mengambil luqatah. Hukum asalnya diperbolehkan mengambil barang temuan berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Zuhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak, maka beliau bersabda, "Kenalilah pengikat dan wadahnya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka manfaatkanlah dan barang itu dianggap sebagai titipan di sisimu. Jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya." Para ulama juga telah bersepakat atas diperbolehkannya mengambil barang temuan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khubairah rahimakumullah. Para ulama telah bersepakat atas diperbolehkannya mengambil barang temuan secara umum. Kemudian macam-macam luqatah. Luqatah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu barang yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak dibutuhkan lagi, seperti kursi rusak yang dibuang, wadah yang ditinggalkan karena sudah tidak diperlukan lagi, maka barang-barang tersebut boleh langsung dimiliki oleh penemunya dan tidak perlu diumumkan. Kemudian yang kedua, barang sepele yang jika hilang, maka biasanya si pemilik tidak menghiraukan dan tidak mencari-carinya, seperti uang kecil, makanan ringan, pena, dan semisalnya. Terus yang ketiga, barang yang jika hilang, maka biasanya dicari-cari oleh pemiliknya. Barang temuan seperti ini, jika dipungut, maka harus diumumkan selama setahun penuh. Jika pemiliknya datang, maka diserahkan kepadanya. Jika tidak, maka menjadi milik si penemu. Misalnya, jika seseorang menemukan alat perekam senilai 300 rial, maka wajib baginya mengenali ciri-cirinya, kemudian mengumumkannya selama setahun. Kemudian yang keempat, hewan yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak dibutuhkan lagi.
maka hewan tersebut boleh langsung dimiliki oleh orang yang menemukan tanpa harus mengumumkannya. Contohnya seperti kambing kurus yang tidak mampu berjalan, yang secara kebiasaan diketahui bahwa si pemilik meninggalkannya karena sudah tidak membutuhkannya lagi, maka hewan tersebut boleh dimiliki oleh orang yang menemukannya. Yang kelima yaitu hewan tersesat yang tidak bisa menjaga diri dari binatang buas kecil seperti domba, kambing, unta kecil, sapi kecil, dan semisalnya. Maka hewan tersebut boleh diambil atau dipungut dan diumumkan selama setahun penuh. Jika pemiliknya datang, maka diserahkan kepadanya. Namun jika tidak, maka menjadi milik si penemu. Yang keenam, ada hewan tersesat yang bisa menjaga diri dari binatang buas kecil seperti unta, sapi, kuda, burung merpati, dan semisalnya. Maka hewan tersebut tidak boleh diambil karena hewan tersebut bisa menjaga diri dari bahaya yang mengancamnya, baik dengan kekuatan yang dimiliki atau kemampuan bergerak cepat dan semisalnya. Jika hewan tersebut diambil, bisa jadi akan menyulitkan si pemilik untuk menemukannya. Bahkan disebutkan dalam hadis dari Zaid bin Khalid, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang unta tersesat, maka beliau bersabda, "Biarkanlah unta itu, sesungguhnya ia memiliki alas kaki dan tempat minum sendiri. Ia bisa mendatangi tempat air dan memakan tumbuhan sampai ditemukan oleh pemiliknya." Kemudian beberapa ketentuan seputar luqatah. Ada beberapa ketentuan terkait mengambil barang temuan sebagaimana uraian berikut. Yang pertama, tidak boleh memungut barang temuan di tanah haram atau Mekah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada hari Fathu Makkah, "Sesungguhnya negeri ini telah dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh dicabut durinya, tidak boleh diusir hewan-hewannya, dan tidak boleh dipungut barang temuannya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya." Kemudian yang kedua, ada kalanya mengambil barang temuan hukumnya wajib, yaitu jika barang temuan itu di lokasi yang tidak aman, banyak pencuri ataupun orang-orang tamak terhadap harta, sehingga dikhawatirkan barang itu akan diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sedangkan si penemu yakin bisa menjaga barang temuan itu dan mampu mengumumkannya. Yang ketiga, apabila seseorang menemukan barang temuan sedangkan ia merasa tidak mampu menjaga dan mengumumkannya, maka tidak boleh untuk mengambilnya. Yang keempat, apabila seseorang mengambil luqatah berupa barang yang boleh dipungut dan dianggap bernilai oleh umumnya manusia, maka wajib baginya untuk mengumumkannya selama setahun. Berdasarkan sabda Nabi, "Kenalilah pengikat dan wadahnya, kemudian umumkanlah selama 1 tahun." Kemudian yang kelima, apabila seseorang mengambil barang temuan dan telah mengumumkannya selama setahun, namun pemiliknya tetap tidak diketahui, maka ia boleh memanfaatkan barang itu. Jika di kemudian hari pemiliknya datang, maka wajib untuk diganti. Yang keenam, jika seseorang mengambil barang temuan, maka barang itu statusnya sebagai amanah yang dibawa oleh si penemu. Apabila barang itu hilang, rusak, atau berkurang bukan karena ketelodarannya, maka ia tidak wajib untuk menggantinya sebagaimana barang titipan. Adapun jika barang itu hilang atau rusak karena ketelodarannya, maka ia wajib mengganti dengan barang semisal. Jika memang barang itu ada yang semisal dan jika tidak ada yang semisal, maka diganti harganya. Yang ketujuh, apabila barang temuan yang diambil berupa barang yang cepat rusak dan tidak bertahan untuk disimpan selama setahun, maka setelah dikenali ciri-cirinya, hendaknya barang itu dijual dan uangnya disimpan. Setelah diumumkan setahun, namun pemiliknya tidak kunjung datang, maka uang itu menjadi pemilik si penemu. Namun jika pemiliknya datang, maka harus diserahkan kepadanya meskipun sudah lebih dari setahun. Yang kedelapan, status barang temuan selama rentang waktu 1 tahun diumumkan belum menjadi milik si penemu, sehingga ia tidak berhak melakukan tasyaruf, menjual, menyewakan, dan semisalnya, kecuali untuk kemaslahatan barang temuan itu sendiri. Yang kesembilan, jika pembawa barang temuan meninggal dunia, maka ahli waris si penemu menggantikannya dalam mengumumkan barang itu. Jika memang belum diumumkan selama setahun, namun berhak memiliki barang itu. Jika telah sempurna diumumkan selama setahun
dan kapan saja pemilik barang itu datang, maka boleh mengambil barang itu dari ahli waris sebagaimana ia boleh mengambilnya dari si penemu. Jadi, kesimpulannya, barang temuan atau luqatah merupakan harta atau benda yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain. Dalam pandangan Islam, luqatah memiliki aturan hukum yang jelas agar tidak terjadi kezaliman atau pengambilan hak orang lain. Islam menekankan bahwa siapapun yang menemukan barang temuan wajib menjaga, mengumumkan, dan berusaha mencari pemiliknya dengan penuh amanah. Apabila dalam jangka waktu tertentu pemiliknya tidak ditemukan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan oleh penemu dengan syarat tetap siap mengembalikannya jika pemilik datang menuntut haknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam mengelola harta. Dengan demikian, pembahasan tentang luqatah mengajarkan umat Islam untuk berhati-hati dalam menyikapi barang temuan dan selalu menjunjung tinggi amanah serta hak orang lain. Hukum luqatah bukan hanya mengatur aspek muamalah, tetapi juga membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sosial masyarakat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan untuk kali ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.